Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini Bu Nawa akan menjelaskan terkait dengan karya seni rupa. Dalam kehidupan di alam semesta ini, kita sering tergugah dengan fenomena keindahan. Ketergugahan itu timbul akibat rasa puas, rasa haru, atau rasa senang yang dirasakan akibat sentuhan keindahan tersebut. Entah melalui indera penglihatan atau pendengaran, fenomena keindahan tersebut mungkin terpancar dari alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti bunga yang sedang mekar, ombak yang berkejaran, kicauan burung, atau terpancar dari ciptaan manusia. Itulah yang dinamakan seni. Anak-anakku sekalian, kata seni sendiri berasal dari kata san dalam bahasa Sanskerta yang artinya berkaitan dengan pemberian persembahan atau sesajen berupa tarian, nyanyian, atau pembuatan bangunan untuk persembahan kepada dewa sesuai ajaran agama Hindu. Sedangkan kata san kemudian berkembang menjadi sani yang artinya menjadi seni. Ada juga yang berpandangan bahwa kata seni berasal dari bahasa Inggris yaitu genius, atau biasanya kita menyebutnya genius, yang salah satu maknanya adalah orang yang memiliki kemampuan atau bakat yang luar biasa dalam bidang intelektual atau kreativitas. Nah, karena seniman hebat dianggap orang jenius, kemudian dari sinilah istilah jenius bertransformasi menjadi seni. Maka dari itu, pada pertemuan hari ini nanti, kita akan membahas mengenai apa itu karya seni rupa. Nah, di dalam karya seni rupa itu ada apa saja? Nah, dari kata seni dewasa ini disepadankan dengan kata art dalam bahasa Inggris yang mencakup visual art atau artinya yaitu seni rupa. Nah, di dalam karya seni rupa kita nanti di dalam sebuah karya seni kita nanti belajar apa yang kita pelajari yaitu berupa seni rupa atau visual art tadi. Lalu musik, seni musik, dance atau seni tari dan juga teater, seni teater. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang menjadi rujukan standar dalam berbahasa Indonesia, kata seni sendiri dimaknai sesuai pengertian awalnya sebagai kecil, tipis, halus, mungil, elok, serta dimaknai sebagai istilah yang identik dengan art dalam bahasa Inggris. Seni. Nah, pengertian seni rupa. Nah, seni rupa yaitu sebuah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Nah, kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Jadi, apapun itu benda atau media yang bisa kita lihat dengan mata, dengan panca indera, dan bisa kita raba atau kita pegang, sentuh. Nah, itu yang dinamakan sebuah seni rupa. Tetapi benda atau media itu harus menciptakan atau sesuai dengan konsepnya, yaitu ada garis, bidang, volume, tekstur, warna, dan pencahayaan yang mengacu pada nilai keindahan atau acuan estetika. Seperti itu. Nah, berdasarkan dimensinya, di dalam karya seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karya seni rupa dua dimensi yang mempunyai dua
ukuran dan karya seni rupa 3 dimensi yang mempunyai 3 ukuran atau memiliki ruang. Namun, anak-anak, pada kenyataannya seni rupa itu tidak hanya terbatas pada produk visual saja. Terdapat banyak jenis media seni yang pada akhirnya menggabungkan media lain seperti suara dan gerakan dalam seni pertunjukan. Muncul pula produk visual yang tidak dapat diraba materialnya, seperti karya lukisan digital yang ditampilkan pada layar gawai. Apa yang dimaksud seni rupa juga merubah ketika ditinjau melalui fungsi, wujud, dan perkembangannya mengikuti zaman yang ada. Nah, lalu di sini ada fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Nah, ternyata seni rupa itu juga sangat berpengaruh atau sangat berfungsi dalam kehidupan manusia. Di sini ada 3 fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu fungsi individual, yang kedua yaitu fungsi sosial kemasyarakatan, yang ketiga yaitu fungsi fisik kebendaan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu fungsi individual. Di sini, fungsi seni individual adalah konsep penciptaan seni yang lebih menekankan pada proses emosional dari sang seniman dalam mengungkapkan emosi dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Jadi, peran seniman ini sebagai kreator dalam menciptakan sebuah karya seni. Semua ide, imajinasi, pemikiran dituangkan sehingga menghasilkan sebuah karya seni. Oleh sebab itu, ketika seseorang apresiator mengamati sebuah karya seni, di situ dapat dibaca karakter dari seorang seniman. Bagi seniman juga akan tercapai kepuasan jika atau diri ketika semua konsep pemikirannya telah tertuang dalam karya. Lalu yang kedua yaitu fungsi sosial kemasyarakatan. Nah, pada fungsi seni sosial kemasyarakatan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fungsi rekreasi, yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Nah, fungsi seni di masyarakat itu berhubungan dengan rekreasi atau wisata. Apabila karya seni itu dikonsep atau diprogram untuk menarik wisatawan. Jadi, sebuah seni rupa, baik itu seni rupa 2 dimensi atau nanti 3 dimensi, seni rupa murni atau terapan yang memiliki daya tarik untuk mendatangkan wisata untuk memperhatikan, melihat, serta mengapresiasi, mengamati dari karya itu. Jadi fungsi dari seni rupa itu salah satunya yaitu rekreasi. Yang kedua yaitu komunikasi. Di sini fungsi seni dalam komunikasi itu yaitu sebuah karya seni yang mempunyai pesan visual yang akan disampaikan kepada masyarakat. Jadi ketika seseorang seniman membuat sebuah media karya, media atau benda yang bersifat seni, yaitu sebagai mediator antara seniman dan masyarakat. Jadi contoh, kita ambil contoh lukisan pada sebuah dinding. Nah, lukisan itu menjadi mediator dari seorang seniman diungkapkan melalui tulisan di lukisan itu. Kita ambil contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Nah, itu sebagai contoh yaitu fungsi dari sosial kemasyarakatan dalam fungsi komunikasi. Jadi sebagai promotor, sebagai sarana dari seorang seniman mengungkapkan apa yang menjadi dari pemikiran si seniman itu melalui lukisan tersebut.
Nah, yang ketiga yaitu fungsi fisik kebendaan. Di sini anak-anak, fungsi fisik kebendaan ini erat hubungannya dengan seni pakai atau nilai guna. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu mempunyai fungsi, yaitu sebagai sarana penunjang kehidupan. Jadi, seni rupa itu tidak hanya sebagai pajangan saja, tidak hanya sebagai memperindah saja, tetapi seni rupa itu juga sebagai mempunyai nilai guna atau mempunyai fungsi tersendiri untuk membantu kehidupan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu seperti seni kerajinan, seperti kursi, mebel, keramik, perabot, lalu apalagi anak-anak? Aksesoris dan juga fashion. Fashion bisa kita manfaatkan misalkan seperti kain batik buat baju dan lain-lain. Lalu selanjutnya, klasifikasi karya seni rupa berdasarkan waktu pengembangannya. Nah, anak-anak, di sini klasifikasi karya seni rupa itu ada 3 berdasarkan waktu pengembangannya, berdasarkan zamannya. Yaitu yang pertama seni rupa tradisional, yang kedua seni rupa modern, yang ketiga yaitu seni rupa kontemporer. Nah, kita bahas yang pertama, seni rupa tradisional. Nah, ini sudah Bu Nawa kasih contoh. Jadi seni rupa tradisional itu seperti apa, Bu? Yaitu seperti batik, wayang, baik wayang kulit, wayang sejenis wayang lain-lain. Nah, senjata, lalu ada kain tenun. Nah, ini contoh dari karya seni rupa tradisional. Kenapa contoh-contoh ini masuk di karya seni rupa tradisional? Karena seni rupa tradisional adalah seni yang secara turun-temurun dijaga keaslian norma, teknik, dan adat kebiasaan tertentu. Jadi, tradisinya itu menjadi kata kunci utama bagi karya seni rupa tradisional. Jadi, biasanya masih sangat terikat pada berbagai aturan dan juga pakem yang terkadang masih sangat ketat atau absolut, tidak bisa berubah. Nah, sifatnya spiritual atau religius. Nah, itu yang dikatakan seni rupa tradisional. Oke, kata lainnya seperti sering dikaitkan dengan kepercayaan dan juga legenda sekitar. Nah, jadi dari situ seni rupa tradisional dapat muncul dari kebiasaan atau adat ketika zaman dahulu. Nah, zamannya. Contoh, kita sering menjumpai di candi-candi motif hias, kain tenun, serta perabotan sehari-hari yang biasanya bersifat spiritual, religius, dan juga mitologis seperti itu. Oke, selanjutnya seni rupa modern. Nah, sama halnya dengan seni rupa tradisional, di sini seni rupa modern Bu Nawa beri contoh, yaitu di sini ada sebuah lukisan, sebuah patung, dan juga sebuah seni grafis. Nah, seni rupa modern sendiri yaitu seni rupa yang tidak terbatas pada suatu tradisi, suatu pakem atau adat suatu daerah dalam berusaha mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat atau berdasarkan ilmu dan prinsip-prinsip seni yang lebih maju. Jadi, dalam seni rupa modern ini sudah tidak terlalu terikat atau terbatas dalam suatu tradisi itu saja atau pakem aturan di suatu daerah itu. Dia lebih menekankan pada pengembangan seni rupa berdasarkan ilmu yang sudah didapat. Jadi
pada prinsipnya di seni rupa modern ini lebih maju daripada seni rupa tradisional. Nah, jadi tradisinya ini masih masa lalu telah dikesampingkan, jadi tidak terlalu terikat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengangkat eksperimen demi kemajuan seni. Nah, contohnya seperti yang Bu Nawa beri contoh gambar di sini, yaitu ada lukisan, di sini ada patung Sudirman ya, dan juga seni grafis. Nah, oke, selanjutnya yaitu seni rupa kontemporer. Nah, seni rupa kontemporer itu seperti apa, Bu? Nah, seni rupa kontemporer itu yaitu sebuah seni kontemporer yang artinya yaitu seni yang saat ini sedang terjadi atau berlangsung dan tidak memiliki aturan konvensional. Nah, seni rupa kontemporer sendiri berkembang pada masa kini, anak-anak, merespon dan mempresentasikan situasi sosial dan budaya kekinian. Jadi, seni rupa kontemporer ini pada intinya menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modernitas, ya, berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan di masa kini. Nah, ini contoh dari seni rupa kontemporer. Jadi, dia tidak memikat pada suatu tradisi saja, tapi dia menggabungkan antara tradisional dan juga modern, dan dia contohnya seperti gambar ini. Jadi, seni rupa kontemporer itu terlihat begitu nyata. Jadi gabungan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ketika kita memperhatikan, ketika kita amati, kita lihat dari kejauhan, terlihat nyata. Terlihat wujudnya, volumenya, tekstur dan lain-lain. Tapi ketika kita sentuh atau kita raba, dia datar. Dia tidak terbentuk. Itu yang dinamakan seni rupa kontemporer. Oke, selanjutnya. Nah, sudah selesai untuk pertemuan hari ini materinya. Di sini ada soal dari Bu Nawa. Silakan kalian memahami kembali terkait dengan perkembangan seni rupa berdasarkan masa perkembangannya. Nah, setelah itu, analisislah contoh karya-karya seni rupa berdasarkan masa perkembangan yang ada di Indonesia. Kerjakan dalam bentuk clipping, dalam bentuk sobekan kertas, secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Silakan jika materi yang Bu Nawa sampaikan sedikit kurang, silakan kalian mencari referensi baik di Google atau buku bacaan. Semangat! Sekian Bu Nawa akhiri dari Bu Nawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.